Selamat siang, perkenalkan, nama saya Yomli Yufiana Sanai, mahasiswa Sosiologi, semester 3 kelas C. Tugas kedua, mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Saya akan menjelaskan buku kedua yang ditulis oleh Kathy Bates dengan judul Kejahatan Meluas dan Perubahan Sosial pada tahun 1800 hingga 1850. Sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan buku ini, mengajikan studi kriminal dan yang pertama diakui kejahatan dan eksekusi di awal abad ke-19. Oleh karena itu, diskusi dan penjelasan tentang metode dan kerangka analisis sangat penting. Untuk mengatasi hal ini, studi ini harus didasarkan pada analisis dari berbagai sisi seluas mungkin, dan itu sama pentingnya bahwa semua aspek isinya harus konsisten dan metodis diperiksa. Pada poin ini, memiliki temuan awal dari analisis sisi lebar mengangkat beberapa hal yang menjadi minat utama, yang akan ditelah lebih lanjut sepanjang sisa buku ini. Salah satu tema yang paling terlihat yang muncul adalah sisi-sisi itu. Jauh dari sekedar hiburan, sebenarnya termasuk sejumlah besar informasi faktual tentang kejahatan di awal abad ke-19, dan ini adalah sesuatu yang para akademis luas tidak dapat lagi mengabaikannya, terutama karena sebagian besar informasi yang terkandung akan menjadi sumber perhatian daripada kesenangan bagi pembaca. Selama berabad-abad, balada sisi lebar telah membuat penasaran para sarjana dan kolektor yang sama. Alasan utamanya adalah karena cerita tercetak ini berfokus pada kejahatan dan keingintahuan, memancing pertanyaan yang tidak pernah telah dijawab dengan memuaskan, dan karena itu selama bertahun-tahun muncul menjadi semacam teka-teki. Sebenarnya, misteri ini telah begitu bertahan hingga sampai abad ke-19. Para komentator akan menulis, kami memang memiliki pengertian yang sangat tidak jelas tentang siapa yang menulis balada, siapa yang membelinya, mengapa mereka membelinya, berapa banyak yang dijual, di tempat apa, dan dalam keadaan apa. Memang, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa hal-hal yang tidak diketahui, yang tampaknya tak terhitung jumlahnya mengenai kepenulisan, produksi, dan kepandaian pembaca secara luas ini telah memunculkan beberapa teori akademis mengenai isinya, dan tujuan paling tidak adalah asumsi yang dimiliki oleh selebaran secara historis, diproduksi dan disebarluaskan oleh pihak berwenang sebagai bentuk dari kontrol sosial yang disponsori negara. Fungsinya oleh karena itu untuk mengungkap beberapa misteri dengan mengungkapkan yang menulis, mencetak, dan menjual selebaran di awal abad ke-19, dan juga dalam mempertimbangkan dampak sosial dari produksi dan perdagangan ini ada pada pembaca dan rekan budaya lainnya. Salah satu teka-teki yang paling mendasar yang dihadapi para sarjana balada sisi lebar adalah tentang penulisan, karena sebagian besar cenderung anonim, tertulis, dan karena itu tidak menunjukkan petunjuk tentang orang-orang yang menulis. Setelah melihat secara mendalam orang-orang terlibat dalam penulisan pencetakan di abad ke-19 itu, akan tampaknya sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan siapapun terlibat dalam perdagangan ini mengatur dirinya sendiri. Tugas membentuk sikap dalam masyarakat, tetapi pembacanya yang dapat menentukan. Sejauh ini telah diperdebatkan bahwa keterjangkauan, aksesibilitas,
dan kedekatan dengan audiens mereka adalah 3 alasan utama mengapa Broadsides tetap begitu populer dan menonjol di awal abad ke-19. Tapi ada juga keempat, dan itu tentang tingkat melekat huruf dari kelas pekerja mereka. Definisi literasi selama periode ini tidak jelas dan konsepsi modern dari istilah tersebut seperti kemampuan membaca dan menulis di tingkat yang diterima atau diharapkan secara konvensional tidak berlaku untuk satu alasan utama. Ada perbedaan tingkat melek huruf untuk bagian yang berbeda dalam masyarakat. Pada awal abad ke-19, kemampuan membaca paling banyak prosa mendasar adalah semua yang diharapkan oleh dan untuk mayoritas kelas miskin dan pekerja. Bagi mereka, bentuk literasi dasar ini bisa tidak termasuk kemampuan menulis, selain belajar menulis nama. Karena itu, proses yang melelahkan yang dialami oleh banyak orang untuk mengidentifikasi pengalur individu sangat berbeda dari keterampilan yang dijamin yang dipegang oleh minoritas yang membuat membaca tidak hanya mudah tetapi juga menyenangkan. Alasan utama mengapa standar keaksaraan sangat bervariasi untuk kelas pekerja selama periode ini adalah untuk sebagian besar abad ke-19, penyediaan sekolah bagi mereka sebagian besar urusan serampangan. Pendidikan pada saat ini diarahkan pada kebutuhan, aspirasi, dan status kelas sosial yang berbeda. Yang seperti sampai Undang-Undang Pendidikan pada tahun 1870, perolehan pembelajaran bagi mereka yang mengecoh elit ekonomi dan budaya secara khas, episodik, retak, dan kontingen. Bukti yang sejauh ini disajikan dengan jelas menunjukkan bahwa sisi lebar tetap ada populer dan menonjol dalam kehidupan orang-orang kelas pekerja di awal pertengahan abad ke-19. Tetapi bagaimana dengan sikap kelas menengah terhadap bentuk cetak yang produktif ini? Bagaimana kejahatan dan eksekusi dipandang dari sisi lain oleh mereka, dan reaksi apa yang diprovokasi oleh literatur tergantungan ini di lingkaran masyarakat yang lebih elit dan halus? Secara umum, tampaknya file respon paling ringan hanyalah mengabaikan sama sekali produksi perdagangan balada selebaran dan menganggap lebaran sen mereka sebagai minyak mentah potongan sampah tidak layak mendapat perhatian serius. Setiap sarjana balada sisi lebar harus terbiasa dengan kutipan sering dikaitkan dengan Fletcher dari Salton yang mengatakan bahwa jika seorang pria diizinkan untuk membuat sebuah balada, dia tidak perlu peduli siapa yang harus membuatnya hukum. Ini menyimpulkan bahwa mereka yang berada dalam posisi otoritas politik dan sosial harus mengabaikan selebaran mereka, karena potongan kertas compang-camping ini sering mengungkapkan pendapat mereka yang sering berjuang untuk memiliki suara politik. Secara keseluruhan, akan diperdebatkan bahwa pengakuan selebaran ditulis untuk orang miskin oleh orang miskin dan tidak didistribusikan oleh pemerintah manapun. Otoritas selama periode ini membutuhkan pergeseran
interpretasi mereka, dan bahwa pembacaan yang cermat tentang genre sisi lebar ini mengungkapkan bahwa mereka lebih sering mewujudkan mentalitas populer daripada agenda negara. Begitu seorang penjahat melakukan kejahatan, dia sering berkomentar atas perilaku mereka. Selanjutnya, terutama saat berada di sel yang dikutuk menunggu eksekusi, perilaku kriminal pasca kejahatan umumnya jatuh menjadi 3 kategori, yaitu tenang, terpengaruh, dan keras. Dengan tipe tenang, menampilkan lebih banyak selama bagian awal periode waktu. Kemudian, penjahat kelas kakap cenderung lebih mendominasi. Agama, moralitas, hukum, dan hukuman sungguh luar biasa, bahwa belum ada pakar teks ini yang menyadari karya Durkheim. Karena perhatian besar ini mendominasi karyanya berpikir, Durkheim mungkin secara luas dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi, dan mungkin ada sedikit keraguan mengenai pengaruh besar penelitiannya berkaitan dengan teori kriminologi, tetapi karyanya sering gagal menangkap imajinasi sejarawan kriminal. Durkheim semakin diakui oleh sejumlah ulama sebagai salah satu pemikir paling mendalam tentang hukum, keadilan, dan hukuman. Seperti dibahas di bab 1, kebangkitan minat dalam sosial Durkheim disebabkan oleh perubahan budaya yang berpengaruh di dunia akademis, dan perlahan pekerjaan Durkheim dalam kaitannya dengan emosional, moral, suka dan perlahan dalam pekerjaan dan ekspektasi perilaku muncul yang menjadi dasar kehidupan sosial kolektif. Dari teorinya tentang kejahatan dan hukuman, jelas salah satu perhatian utama Durkheim adalah memahami bagaimana masing-masing dari mereka bisa mempengaruhi ikatan sosial dan integrasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran interpretasi berkenaan dengan hadirnya wacana agama di berbagai sisi, dan itu akan diperdebatkan di sini bahwa Durkheim sekali lagi mampu memberitahu kita banyak hal tentang signifikasi sosialnya. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.